Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita mulai masuk pada tingkat keempat. Dan tentunya keseriusan, perhatian harus ditingkatkan, terutama sesuai dengan judul kelas kita, istiqomah. Ini tidak boleh tidak ya, menjadi syarat utama bagi kita. Saudara tidak bisa bermain-main belajar Al-Quran ini. Saudara tidak bisa mencoba-coba dengan belajar sambilan. Harus serius, harus serius. Ini bukan pelajaran sederhana, dan ini tidak boleh kemudian kita salah dalam menangkap. Jadi harus benar-benar, karena yang akan kita dalami, kita selami, itu isi Al-Quran, kalam Allah, dia harus benar. Jadi itu kalau saudara sekarang dengan menyiapkan waktu, itu asalnya sudah Allah catat sebagai sebuah amal baik. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan saya masuk ke share sebentar, ini saya takut salah. Oke. Kemudian share mana tadi? Apakah sudah ada di layar tulisannya, materinya? Sudah. Baik. Materi pekan ke-25 tingkat 4, yaitu masih pembentuk kata sesi kedua setelah dulu sesi pertama. Membentuk kata aja begitu banyaknya sehingga dibagi dua sesi. Sesi kedua ini pun sudah masuk ke bab ke 5.5, isyarah musyarilah. Nah, kita lihat di sini bahwa informasi yang saya sering ulang sebagai introduction dari syibeh jumlah ini dimulai dari menerangkan tentang jumlah mufidah, yaitu kalimat sempurna, kalimat yang memiliki arti, kalimat yang dapat dimengerti baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk perkataan. Ya. Jumlah mufidah ini kita kenal ada dua. Bisa diawali dengan isim yang kita sebut jumlah ismiyah, bisa juga diawali dengan fi'il yang kita sebut fi'liyah, itu mudahnya. Dan kemudian yang ismiyah itu saudara nanti bisa lihat awalnya bisa berbagai macam ya. Bisa dari berupa kata ganti orang atau kata benda atau apapun. Nah, sedangkan fi'liyah nanti fi'ilnya juga bisa macam-macam ya, seperti yang kita kenal sebelumnya, mulai dari fi'il mudhari, fi'il madi, fi'il amr, fi'il nahi. Kemudian saudara sudah dikenalkan bagaimana mentasrifnya terhadap lugawinya, terhadap domirinya, bahwa kemudian juga saudara sudah dikenalkan bagaimana mentasrif ke arah sigoti ya, ke arah perubahan makna. Di situ mulai dari menjadi mudhari, menjadi amar, menjadi nahi, kemudian menjadi isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim alat, dan sebagainya sampai ke masdar. Begitu juga saudara sudah dikenalkan nanti kalau ada perubahan dalam wazannya. Wazan mulai 1 sampai 6 yang disebut sebagai muzarod. Ya, kemudian dari 7 sampai 14 disebut mazid, itu yang sudah kita pelajari. Ya. Dan ini semua dikombinasi dalam 3 dimensi, seperti yang sering saya gambarkan terdahulu, itu nanti masuk klasifikasinya kalau ada di awal kalimat disebut jumlah fi'liyah. Begitu.
Nah, tetapi kemudian di dalam kalimat yang sempurna tadi, dari susunan kata-kata yang panjang menjadi satu kalimat, ada beberapa kata yang terikat satu sama lain, tidak boleh dipisah. Kita sebut sebagai sibeh jumlah. Nah, tetapi sibeh jumlah tidak bisa setara dengan jumlah mufidah, karena ini baru seperti kalimat. Ya, tidak menjadi kalimat sempurna karena masih menunggu kata-kata yang lain sehingga baru menjadi kalimat sempurna. Pertanyaannya, mengapa kita pelajari begini banyak sibeh jumlah? Untuk apa? Kalau kita lewatkan sibeh jumlah ini, apa kalimat itu jadi rusak? Enggak juga. Apa kalau kita tidak kenal sibeh jumlah, apa kita jadi tidak mengerti kalimat? Tetap mengerti. Nah, terus ngapain kita diajar susah-susah sibeh jumlah? Ada. Yaitu ketika saudara mengerti ada sebuah sibeh jumlah. Jer majrur. Maka ketika itu dinyatakan jer majrur di dalam kolom kata, maka sebelah kanan di kolom kalimat, dia tidak boleh terpotong warnanya. Masih ingat warna maksud saya? Satu rangkaian kalimat sempurnanya. Ketika ada jer majrur, maka dua-dua jer majrur itu harus dalam kelompok kalimat yang sama, satu warna yang sama. Zorob dengan madrubnya harus dalam satu warna yang sama. Isyarah musar ilaih, gitu ya. Mudhof ilaih atau idofa. Mausul dengan silahnya, mausuf dengan sifatnya atau naat ma'mud. Ada dengan ma'dudnya, yaitu angka, kemudian yang dinyatakan angkanya. Begitu juga masdar mu'awwal. Tidak bisa nanti di sebelah kanan, di bagian kalimat, itu mereka berdua itu terpisah, tidak. Itu maksudnya. Nah, maka ketika saudara ketemu nanti ada jer majrur, majrurnya adalah mudhof, kemudian berikat dengan mudhof ilaih, itu menjadi tiga kata yang juga serangkai. Karena ada jer majrur dan idofah. Satu rangkai itu pun tidak boleh nanti di sebelah kanan itu terpisah. Yang tiga ini pun memiliki satu makna tersendiri. Itu. Makanya satu makna tersendiri itu kita sebut sebagai sibeh jumlah seperti sebuah kalimat yang memiliki makna. Saya sering contoh katakan mie ayam, rumah sakit, gitu. Tidak bisa kemudian mie-nya cerita di kalimat satu, nanti ayamnya cerita di kalimat dua. Menjadi salah. Saya makan mie, kemudian ayam berjalan. Nah, itu jadi beda dengan saya makan mie ayam sambil berjalan, kan gitu. Jadi hati-hati. Jumlah ini kita pelajari agar kita mengerti bagaimana membuat warna di sebelah kanan di kalimat. Nah, karena kita sudah tingkat 4, ini pemberian warna di sebelah kanan menjadi penting. Oleh karena itu, pelajaran sibeh jumlah ini harus benar-benar diperhatikan juga agar kalimat di sebelah kanan tidak ada yang terputus saat ketemu sibeh jumlah di sebelah tabel kata. Begitu. Isyarah musar ilaih bagian pekan ini hanya satu. Loh, Pak Rudi, biar cepat dong perbanyak. Jangan. Saya kan sudah mengukur kemampuan kita masing-masing. Nah, kalau saya kasih banyak nih pekan ini, isyarah musar ilaih ini nggak gampang. Maka saya kasih satu. Walaupun pelajaran di kelas lain selalu mengatakan isyarah musar ilaih. Musar ilaihnya mengikuti isyarah titik. Cuma segitu pelajarannya. Nah, sekarang di kelas KBI ini dibongkar dari sejak asal usul. Dari sejak asal usul. Dan asal usul ini kan, mohon Pak Firman ditutup dulu, mute dulu. Jadi asal usul karena terdengar. Asal usul ini juga tidak mudah saudara mengerti, tidak apa-apa. Saudara ngerti dulu asal usul, kemudian baru isyarahnya dipelajari, baru penggunaannya dipelajari. Nah, walaupun ujung-ujung kita adalah penggunaannya. Dan bukan hanya penggunaannya, ujung-ujung kita hanya bagaimana mengertinya ketika kita membaca di dalam Al-Quran. Memang ujungnya yang kita ingin. Oleh karena itu, kalau saudara mempelajari KBI dapat 30% saja sudah cukup. Sudah bersyukur.
Karena apa? Karena saudara berkewajiban membaca ulang untuk mendapat 30% berikutnya. Membaca ulang, menambah 10% berikutnya. Membaca ulang begitu. Jadi tidak bisa saudara setelah selesai pekan ini kemudian cerita Ihsan Musarilah ini dibuang. Tidak boleh. Karena saudara belum bisa mengcapture 100%, saya yakin. Jadi harus diulang. Isyarah Musarilah yaitu isim isyarah yang diikuti dengan musarilah. Itu bahasanya begitu ya. Isim isyarah itu isim yang menunjuk atau kata tunjuk yang menerangkan sesuatu cara dengan ditunjuk. Termasuk dalam kategori isim mabni, juga termasuk dalam kategori ma'rifat. Cerita termasuk kategori ma'rifat, baca lagi pekan sebelumnya, misalnya di pekan 15 tentang isim. Ternyata isim ma'rifat itu di dalamnya salah satunya adalah isyarah, begitu. Nanti ada yang 5 lain. Ada domir juga, ada mausul juga, ada yang berawalan al juga, ada mudhof yang diidofahkan dengan yang makrifat dan sebagainya. Itu semua dipelajari ulang. Itu kalau saudara tidak mengerti kategori isi makrifat, terus makrifat itu apa? Baca ke depan, sudah ada gitu. Dalam kategori isi mabni, balik lagi ke belakang. Apa itu mabni? Apa saja yang termasuk mabni gitu. Saudara bisa lihat. Nah, itu adalah isyarah. Sedangkan musar ilahnya di situ, sedangkan musar ilahnya adalah sesuatu yang ditunjuknya. Contoh, ini sudah ada dari sejak pekan ketiga nih. Hadza kitabun. Kalau saudara ingat, pekan ketiga kita bertemu, saya sudah sampaikan ini contoh ini. Hadza kitabun. Ini adalah sebuah buku. Ada kata adalah. Yang di dalam tulisan ini tidak ada. Hadza ini. Kalau lihat di buku level 1. Hada ini 1. Hadani ini 2. Haulai mereka itu. Kan gitu. Hada ini. Kemudian kitabun. Sebuah buku. Karena dia nakiro. Ya. Kalau Alkitabu, buku itu. Tapi karena ini adalah nakiro, masih umum, kitabun, dikasihlah kata sebuah buku. Gitu. Tetapi kenapa diselipkan adalah? Ini bukan karena dia musyar ilaih. Bukan karena isyarah musyar ilaih. Hada memang isyarah. Kitabun memang musyar ilaih. Adalah itu muncul ketika di dalam rangkaian kalimat kita terjemahkan di mana hadanya sebagai mubtada dan kitabun sebagai khobar. Maka ketika kalimat sempurna hada kitabun, ini sebuah buku boleh, ini adalah sebuah buku boleh, gitu. Jadi keberadaan adalah itu hanya kelengkapan dalam keenakan menterjemah, dalam keenakan mengucap saja. Jadi kalau dibaca di buku ditulisnya begini. Kata hada berstatus sebagai isim isyarah. Sedangkan kitabun berstatus sebagai musyar ilaih. Dalam kedudukan kalimat. Hada berkedudukan sebagai mubtada. Yang diterangkan. Gitu. Jadi yang diterangkan hada ini. Terus ngapain ini? Kan gitu. Kitabun sebagai khobar. Yang menerangkannya, ini adalah kita. Sehingga kalimat ini termasuk sudah sempurna yang tadi didefinisikan sebagai jumlah mufidah. Bentuk-bentuk isim isyarah pada awalnya, nah ini saya katakan, jangan saudara kemudian bingung, tidak ada katanya saya pernah lihat literatur seperti yang ditulis Pak Rudi. Ini pada awalnya, saya hanya memberikan sejarah saja. Walaupun saudara tidak harus hafal dan mengerti kemudian ini dilakukan pula, nggak perlu ini. Yaitu awalnya sejarahnya itu za untuk menunjuk mufrad muzakkar tunggal laki-laki, dihi, tihi untuk menunjuk mufrad muannas tunggal wanita, dani untuk menunjuk musanna muzakkar ganda laki-laki,
Tani untuk menunjuk musanna mu'anats, ganda wanita. Ulaika untuk menunjuk jama muzakkar, jamak laki-laki, dan juga untuk jamak mu'anats, jamak wanita. Begitu. Asal muasalnya gini, pada awalnya seperti itu. Isim isaroh ini dibagi menjadi dua. Ternyata yaitu untuk yang dekat, lil qorib, dan untuk menunjuk yang jauh, lil ba'id. Kemudian masing-masing memiliki pola untuk mufrad tunggalnya, untuk gandanya, untuk jamaknya, serta memiliki perbedaan untuk gender laki-lakinya maupun perempuannya. Sehingga kalau digambarkan, isyarah itu ada yang dekat, ada yang jauh, begitu. Di antara yang dekat ada mufrad musanna jamak, begitu. Di antara mufrad musanna jamak tadi pun memiliki ada muzakarnya, ada mu'anasnya. Gitu. Ini baru yang saya ceritakan, baik yang dekat, yang qorib, maupun yang jauh, yang ba'id, misalnya untuk yang berakal. Karena untuk yang tidak berakal, seperti benda dan sebagainya, ada sedikit. Nah, makanya tidak perlu dijelaskan khusus, sedikit perbedaan. Hanya ada tambahan kaidah baru. Tambahan sedikit. Klek, diklek kan begitu. Untuk kata bendanya. Sehingga di dalam beberapa literatur, tidak terlalu dijelaskan perbedaan tersebut, termasuk di level 1 zaman dahulu. Zaman satu dahulu malah kita tidak pernah tahu itu maksudnya apa satu sama lain. Sehingga banyak di antara para santri sampai hari ini yang sudah belajar 2-3 tahun atau bahkan yang 4 tahun, yang sudah T3, masih salah menginterpretasi isyarah itu dari buku level 1 itu. Masih salah. Nanti kita tunjukkan. Pertama kita masuk pada menunjuk yang dekat. Lil qorib. Apabila hendak menunjuk pada sesuatu yang dekat, maka di depan isim isyarahnya itu dikasih hak. Nah ini pentingnya. Hak tanbih ini, hak perhatian ini ditambahkan pada isyarah tadi yang asal muasal tadi, sehingga menjadi hadza untuk mufrad muzakkar, menjadi hadihi untuk mufrad muannas, hadani, hatani, haulai. Jadi yang tadi cuma ditambah ha aja. Ada, hadihi, hadani, hatani, haulai. Begitu. Kemudian bagaimana untuk yang jauh? Kalau untuk yang jauh dikasih ka atau lika di belakangnya. Dikasih ka atau lika. Contohnya yang tadi da menjadi dalika, tilka, danika, tanika, ulaika. Yang dalika tentunya untuk mufrad, muzakkar, yang perempuannya tilka, kemudian untuk yang duanya danika untuk laki-laki, tanika untuk perempuan, baru yang jamaknya sama yaitu ulaika. Gitu. Nah, jadi untuk yang jauh pakai ka. Untuk yang dekat di depannya pakai ha, gitu. Nah, jadi jika isim isyarah disambungkan dengan ka mukhatab ini penting. Yang diajak bicara atau orang kedua yang kita sedang ajak bicara ke dalam kalimat tersebut disebutkan sesudahnya, maka kaf khitab ini atau ka ini harus menyesuaikan dalam satuan jumlah. Ini penting. Untuk mukhatabnya yang diajak bicaranya, apakah dia itu adalah mufrad, musanna atau jamak. Begitu. Pak Firman tolong dimatikan dulu, di mute dulu. Karena makanannya terdengar. Baik. Nah, jadi kita lihat di sini contohnya nih. Zalikal kitab. Zalikal kitabu maksudnya, lihat, zalikal kitabu. Buku ini mufidun, bermanfaat. Yang kedua, dalikumal kitabu mufidun,
ini pakai kuma, tapi tetap buku ini bermanfaat. Sorry, buku itu Muhammad. Buku itu bermanfaat, padahal dali kuma. Dalika, dali kuma. Kemudian sekarang dalikum. Dalikum mul kitabu mufidun. Buku itu bermanfaat. Kemudian ada juga dalikunal kitabu mufidun. Buku itu bermanfaat. Jadi bedanya penggunaan dalika, dalikuma, dalikum. Dalikuma, dalik. Dalika, dalikuma, dalikum. Kok sama? Itu diterjemahkannya. Memang. Karena apa yang membedakannya adalah lihat belakangnya. Ya Muhammad. Nah, ya Muhammadun. Wahai Muhammad. Yang diajak bicara satu orang. Yang diajak bicara satu orang. Muhammad. Wahai Muhammad. Maka pakainya kak. Dalika. Sedangkan yang kedua. Dalikuma dipakai karena. Dalikumal kitabu mufidun. Ya sodikia. Sodikia ini dua. Wahai dua temanku. Sodik. Mohon maaf Pak Sodik ya. Sahabatku. Sodiki ya. Wahai kedua temanku. Gitu. Maka karena dia dua. Kuma. Dalikumul kitabu mufidun. Ya. Asdikoni. Asdikoi. Mohon maaf. Asdikoi. Itu adalah jamak. Dari teman-temanku. Sehingga. Dalikum. Nah. Jadi kalau di dalam buku level 1, dalika, dalikuma, dalikum. Itu artinya itu saja. Untuk satu yang ditunjuk. Yaitu Alkitabu. Yang ditunjuknya apa? Alkitabu. Satu buku. Bukan untuk dua. Dalikuma itu. Dalikum juga bukan untuk jamak. Baru yang diajak bicaranya seorang, dua orang, atau jamak. Gitu. Nah, bedakan nanti dengan ulaika. Kalau ulaika, yang akan ditunjuk adalah buku-buku itu. Kutubun nanti. Itu yang diajak, yang ditunjuknya. Yang jamak dari kitab. Gitu. Ya, jadi hati-hati dalam memahami buku level 1 itu bisa kita menjadi terjerumus. Nah, diteruskan dulu. Isaroh untuk yang berakal. Akhirnya kalau dikumpulkan nih, balik lagi ke cerita yang tadi, tabel-tabel tadi. Isim isaroh untuk yang berakal dikumpulkan seperti yang tertera pada, kalau yang tadi yang jauh itu, yang barusan kita bicara, dalika, danika, ulaika. Tidak ada di sini dalika, dalikuma, dalikum. Karena dalika, dalikum itu bagian dari dalika. Hanya yang diajak bicaranya berbeda. Ada dua, ada tiga. Tetap tunggal yang ditunjuknya. Danika yang ditunjuknya dua, ulaika yang ditunjuknya jamak, yang ditunjuknya. Begitu juga untuk yang wanita, tilka, tanika, dan ulaika. Kalau ada yang bertanya, mengapa ini tidak pernah saya tahu? Di buku level 1 tidak ada. Danika, tanika. Ya enggak apa-apa. Saya jelaskan ini semua karena akan dipakai. Di Al-Quran walaupun tidak banyak, hanya satu atau dua yang ini. Tetapi kemudian di hadis itu saudara akan temukan. Begitu juga nanti dalam percakapan sehari-hari. Kalau saudara nanti loncat setelah selesai ini belajar percakapan sehari-hari atau belajar kitab gundul di apa namanya hadis, itu nanti saudara akan ketemu. Jadi saya jelaskan secara komplitnya, secara ilmunya. Begitu juga yang dekat. Hada, hadani, haulai, hadihi, hatani, haulai. Di sini akan saudara lihat yang bagian haulai itu sama. Gitu. Nah,
Kemudian yang duanya ada hadani, ada hatani. Gitu ya. Mari kita lihat ada catatan sedikit di sini seperti yang barusan sudah saya sebutkan, penggunaan isyarah untuk yang jauh pada musana yang berdua ini jarang dipakai dalam Al-Qur'an. Saudara cari nanti benarkah pernyataan ini danika sama tanika ini ya. Saudara cari nanti tak ada Pak ya paling satu atau dua begitu ya. Coba lihat. Nah, kemudian yang C ini yang untuk apa namanya yang jauh ini, untuk yang berakal ini, saya mulai ada yang jauh, ada yang dekat. Saya masuk sekarang mulai dengan menunjuk yang dekat dulu. Menunjuk yang dekat, ya. Kemudian korib atau menunjuk yang dekat itu korib dari bagian berakal. Kita lihat dulu yang berakal. Berakal. Kita pisahkan lagi untuk muzakarnya. Hada tajirun. Ini adalah seorang pedagang. Ini mufrad. Saudara lihat. Hada yang dipakai. Jadi kalau dalam menulis, lihat dulu tajirunnya. Kalau saya mau menunjuknya tajirun, baru dipilihnya hada. Jangan dibalik. Kalau mau saya menunjuk tajironi untuk dua orang pedagang, mundur. Baru yang dilihatnya depannya. Begitu. Maka hadani. Karena tujarun, apa itu tujarun? Tujarun itu para pedagang. Maka yang dipakai di depannya haulai. Begitu. Jadi posisi isyarah ditentukan setelah kita tentukan dulu musari ilaihnya. Oh, tajirun berarti hadza. Tajironi hadani gitu. Tujarun haulai begitu ya. Sorry ini kehapus. Ketutup ya. Gitu. Coba perhatikan isyarah yang dipilih untuk musar ilaih yang bergender muzakkar. Ini yang kita bicarakan adalah isyarah muzakkar juga ya, tajirun muzakkar, hada juga yang dipilihnya muzakkar. Coba kita dari mana saya tahu muzakkar? Nah, karena yang dipilihnya hada bukan hadihi, karena ini adalah mu'anats. Gitu. Gitu caranya. Pilih muzakkar dengan muzakkar. Dan perhatikan jumlah isyarah yang dipilih ya. Kita milih apa isyarahnya? Cocok dengan jumlah yang dimiliki musyar ilaih. Karena dia tunggal, tunggal. Dua, dua. Jamak, jamak. Begitu. Contoh lagi untuk yang wanita. Sekarang yang wanita. Hadihi muhandisatun. Bagaimana kita memilih hadihi? Karena di sini ada tun. Oh, ini adalah mu'anas. Insinyur wanita. Maka dipilihnya yang hadihi, bukan hada, tapi hadihi, begitu. Dan tunggal. Ketika muhandisatani, dua insinyur wanita, muhandisatani, maka dipilihnya juga isyarahnya dua juga, tapi yang wanita, hatani, gitu. Begitu juga ketika kita mau menyatakan muhandisatun, ini adalah para insinyur wanita, maka ininya harus dipilih haulai. Gitu. Yang jamak wanita juga yang dipilih. Begitu caranya. Coba perhatikan isyarah yang dipilih untuk musar ilaih yang bergender mu'anas ini adalah isyarah mu'anas juga semuanya. Dan jumlah yang dipilih dicocokkan. Ya. Musar ilaih memilih isyarahnya yang jumlahnya sama. Mari kita bergerak masih di bagian yang berakal, tetapi untuk yang jauh. Lil ba'id, yang jauh. Yang laki-laki, cara yang sama. Tilmidun. Nah, seorang murid, karena dia mufrad, maka zalika yang dipilih. Tilmidani, dua orang, maka danika. Talamidun, para murid, maka ulaika yang dipilih. Begitu. Ini juga sama, perhatikan kesamaan
gendernya dan kesamaan jumlahnya. Mu'anas. Mu'anas juga sama. Kalau amilatun, seorang karyawati, seorang berarti tilka karena wanita. Amilatani, dua orang. Anika mulainya. Amilatun, ulaika. Gitu. Kesamaan gender, kesamaan jumlah. Nanti ketika irob, kesamaan irob juga. Kalau tanikanya itu menjadi maf'ul, maka amilatun harus juga amilatan. Gitu. Ngikut terhadap posisi daripada isaro. Begitu. Nah, begitu juga ketika yang mulai masuk nih, ada sesuatu. Yaitu yang tidak berakal. Untuk tidak berakal diterangkan di sini, tidak ada di literatur mungkin yang saudara baca, baik di level 1, level berapa sampai tes sekian. Ada sebuah kaidah, kalau kata-kata yang menuju pada yang tidak berakal, khusus ini yang tidak berakal, maka kata jamaknya dipakai isim isaroh mu'anats mufrad. Di dalam beberapa literatur ada yang mengatakan seluruh jamak. Karena apa? Koneksinya kepada jamak taksir. Kalau jamak taksir yang dipakai ilmunya, maka seluruh jamak adalah mufrad mu'anats, gitu bahasanya. Seluruh jamak adalah mufrad mu'anats. Mau berakal, mau tidak berakal. Ternyata setelah ditelaah, sangat-sangat sedikit di dalam Al-Quran yang berakal itu menggunakan mufrad mu'anats. Ada, tapi sangat sedikit. Pada umumnya menggunakan jamak yang tidak berakal saja yang selalu menggunakan mufrad mu'anats. Pada umumnya. Sehingga muncul kaidahnya kullu jam'il ghairu akilin mu'anasun mufradun. Begitu kalau dinadomkan di pesantren itu. Kullu jam'in ghairi akilin mu'annasun mufradun. Setiap, nah kulu kan setiap tuh. Setiap jamak yang tidak berakal dipilihnya mufrad mu'annas gitu. Nah, akibat rule yang ini, maka jamaknya yang dipakai mufrad mu'anats dari hadihi dan tilka. Hadihi untuk yang dekat, tilka untuk yang jauh. Jadi ini yang dipakai. Jarang sekali menggunakan haulai maupun ulaika pada yang tidak berakal. Ada, tapi sangat sedikit di dalam Al-Quran. Kalau saudara telaah nanti Al-Quran, nggak apa-apa. Sehingga saudara menggunakan kulu jam'in ghairu akilin mu'anasun mufradun, pakai aja hanya sedikit, nanti yang nyeleneh masuk ke situ. Yang lainnya pakai tilka, pakai hadihi. Jadi artinya saudara lihat di sini, yang dipakai itu adalah jamak hadihi, sehingga ya yang dua ini, yang si merah ini mengikuti. Nah, ini mengikuti mufrad mu'annas. Mana mufrad mu'annasnya? Ini hadihi yang dipakai. Sehingga harusnya di situ adalah mana tadi? Sorry, ini salah geser. Naik ke atas. Nah. Yang tadi adalah asalnya haulai di sini haulai, di sini haulai diganti menjadi hadihi. Begitu juga di sini asalnya ulaika diganti si ulaikanya dengan apa? Dengan tilka, begitu. Itu aja. Yang lainnya sama. Jangan khawatir.
Ini adalah kekhasan untuk yang tidak berakal. Begitu. Nah, untuk menunjuk yang sekarang mari kita lihat deskripsinya, contoh-contohnya. Ini hanya contoh-contohnya, buku ini panjang ya. Kitabun contohnya tadi, karena kitabun itu mufrad, ulangi, karena kitabun itu mufrad, maka hada. Kitabani, karena dia musana, maka hadani. Gampang. Kutubun, nah kutubun kan buku-buku, dia jamak. Lihat lagi ke atas. Kutubun sekarang mah jadinya ini. Gitu. Hadihi, gitu jadinya. Ya, hadihi. Ya, bukan lagi menggunakan haulai. Gitu. Kalau untuk yang tidak berakal. Ya. Oke, jadi pakai hadihi. Lihat kesamaannya seperti biasa. Ya. Mengapa kok jadi hadihi? Dipilih yang cocok dan yang jamak itu karena menggunakan isaroh mu'anas mufrad sehingga hadihi. Begitu. Perhatikan jamak dari mufrad kitabun itu adalah jamak taksir dari kutubun. Ya, ya kutubun. Nah, ini kutubun. Bukan kitabuna. Jamak daripada kitabun itu bukan kitabuna. Lihat di ilmu jamak taksir pekan sebelum-sebelumnya, ya, kutubun itu adalah jamak dari kitabun, bukan kitabuna. Dan itu ada di dalam pelajaran sebelumnya. Seolah jamak muzakkar salim itu tidak ya, tetapi pakai kutubun. Ketika wanita madrasatun, madrasatun itu sekolah. Ya, sekolah ya, tapi satu sebuah maka pakainya hadihi itu jelas. Ketika dua hatani itu jelas ya madrasatani. Tapi ketika madarisu sekolah-sekolah juga pakainya hadihi begitu, pakai isyarah muannas mufrad begitu. Di sini dikatakan juga madrasatun jamak taksirnya madarisu bukan madrasatun. Nah, seperti halnya yang salim ini bukan gitu. Ini di pelajaran jamak taksir. Baca lagi jamak taksirnya. Jadi begitu putar-putar memang ingat. Buku-buku ini tidak pernah bisa lepas. Harus satu rangkaian, berhubungan satu sama lain. Sehingga kalau saudara pernah hilang tidak mengikuti acara ini satu pekan tertentu, saudara harus belajar lebih banyak. Karena tidak mendengarkan satu pekan aja pun los nanti ke depan. Hati-hati. Sehingga kemarin Pak Sodik membuat scrutinizing yang kira-kira tidak aktif di reject. 100 orang kita reject. Nggak apa-apa. Karena mereka disuruh berpindah ke KBI 2. Memulai lagi dari depan lagi. Saya juga ini mengikuti, kau sebelum mengerti, ya ikuti lagi KBI 2. Kenapa? Nggak usah malu-malu, ikut aja KBI 2. Itu baru 2 kali. Kalau zaman saya ngasih kuliah, ada mahasiswa tidak hanya 1-2 kali mengulangnya di hair. Itu ya nggak apa-apa, mengherkan diri supaya pintar gitu. Ya, untuk menunjuk yang jauh contohnya dalika kolamun. Nah, kolamun sebuah pena, danika karena ini gendernya muzakkar, kolamun itu muzakkar, tidak ada tak marbutoh ya. Kemudian danika kalau kolamani, tapi ketika jamak aklamun itu pena-pena, maka di sini jadinya tilka. Gitu. Bukan ulaika. Nah, biasanya kan kalau jamak harusnya ulaika. Nah, ini kok jadi tilka karena gitu ya, ini tidak berakal. Pena tidak berakal, itu masalahnya. Pena itu tidak berakal, maka akhirnya pakai ini. Gitu ya.
Nah, tapi aklamun itu adalah jamak taksir juga, bukan kolamuna, bukan, tetapi aklamun dan taksir, jamak taksir. Yang wanitanya bagaimana? Contohnya apa? Contohnya tadi lagi madrasatun lagi, tilka, itu madrasatani. Tapi ketika madarisu, nah, sekolah-sekolah itu tapi jauh. Jadi tilka. Jadi kalau jauh dan dekat cuma beda di depannya aja di isarohnya begitu ya. Kalau belakangnya sama gitu. Nah, jadi perhatikan pula jamak dari mufrad madarisu adalah madrasatun itu adalah madarisu, bukan madrasatun ya, bukan jamak muannas. Nah, sekarang kaidah isaroh di dalam kalimat. Ini penting lagi nih. Ketika kita nanti pindah ke sebelah kanan dari kolom kata, barusan kita bicara itu kolom kata aja. Fungsi isaroh, musarilah isaroh. Sekarang ketika berpindah ke kanan di kalimat, apabila sesudah isim isaroh terdapat isim yang dibarengi dengan al, maka isim yang dibarengi dengan al tersebut menempati kedudukan sebagai naat. Ya, naat itu keterangan sifat ya, atau badal keterangan pengganti ya. Kita lihat nanti isarohnya itu akan kemudian jadi man'ut ya, jadi man'ut ya. Yang pakai alnya itu jadi naat. Dan isim isaroh dan harokatnya mengikuti itu kedudukan isaroh. Nah ini penting. Nanti saya tulis di belakang terpisah karena ini jangan sampai miss ya. Isim isaroh dan harokatnya mengikuti kedudukan isim isaroh dalam kalimat ya. Jadi kita lihat ini contohnya. Hadza tolibu mujtahidun. Murid ini bersungguh-sungguh. Kenapa kok jadi murid ini? Kan gitu ya. Hada ini. Tapi karena ada alif lam di sini, al tolibu. Jadi hadat tolibu bacanya dibalik. Karena si hada ini, si tolibu ini menjadi mensifati si hada atau mengganti, membadalkan si hada menjadi murid ini. Itu mujtahidun bersungguh-sungguh. Ya, kalau hada tolibun ini adalah murid gitu. Tapi kalau ini hadat tolibu itu hanya menjadi murid ini, belum jadi kalimat sempurna. Harus ditambahi mencari khobarnya. Mujtahidun, mujtahidun itu adalah khobarnya sehingga jadi kalimat sempurna. Kenapa belum sempurna? Karena ini baru jadi sebuah khobar. Di mana khobarnya terbentuk dari isaroh musar ilaih. Jadi sibeh jumlah itu. Gitu. Murid ini bersungguh-sungguh. Kata hada sebagai isim isyarah, hada sebagai isim isyarah. Dia mabni, berstatus dalam tempat marfu, berkedudukan sebagai mubtada. Dia paling depan isim, maka jadinya mubtada. Tetapi atolibu itu menjadi badal, pengganti dari si isim isyarah tadi. Dia mengikuti karena dia itu marfu, maka isim isyarahnya marfu, maka musar ilaihnya juga ikut marfu. Gitu, marfu maka dia pun marfu. Dengan domah juga sebagai musar ilaih. Jadi musar ilaih itu mengikuti isyarahnya. Karena hadza itu adalah mubtada dan mubtada selalu marfu. Nah, maka tolibu juga ikut marfu karena dia musar ilaih. Gitu. Maka di situ pakai domah u. Gitu. Hadza tolibu. Begitu. Musar ilaih di sini ingat tadi mana harokatnya mengikuti ya isim isarohnya. Nah, sekarang kita lihat
Mujtahidun apa itu? Mujtahidun kedudukannya sebagai khobarnya. Kenapa? Karena sekarang yang dimaksud dengan mubtada jadinya berdua. Ini jadi mubtada. Asalnya ini adalah mubtadanya sendiri paling depan. Karena dia berikat oleh musar ilaih, maka si musar ilaih pun klasifikasinya mengikuti mubtada karena dia badal. Gitu. Karena ini baru mubtada, belum lengkap, dikasihlah khobar. Mubtada itu marfu, khobar juga marfu, maka mujtahidun, bukan mustahidan, bukan mustahidin, dia juga doma karena dia khobar. Khobar itu harus marfu, gitu ya. Dalam konteks kalimatnya. Kita ambil contoh di sini penjelasan lain. Hada tolibu sebagai sibeh jumlah. Isaroh musar ilaih karena hada sebagai mubtada maka bersama-sama menjadi hada tolibu dalam posisi sibeh jumlah isaroh musar ilaih itu menjadi mubtada juga ya, jadi berdua mubtada, begitu bahasanya. Baik, kita lihat sekarang musar ilaihnya. Kalau tadi isarohnya, sekarang kita lihat musar ilaih. Kalau begitu musar ilaih itu ada tadi yang barusan kita terangkan menggunakan alif lam belakangnya, isi makrifat menggunakan belakangnya pakai alif lam, contohnya tadi al tolibu. Tetapi juga kemudian ketika hada tolibun, kalau tolibun itu ya nakiro, dia tidak pakai alif lam. Nah, begitu. Tetapi juga ada al-ma'rifat yang tidak pakai alif lam. Loh, kok ada? Ada. Lihat, baca lagi ke pekan 15. Yang disebut ma'rifat itu ada 6. Salah satunya pakai al. 5 yang lain ada domir, isaroh, mausul, dan sebagainya. Itu yang tanpa al itu juga bisa menjadi musar ilaih. Jadi musar ilaih itu ada yang nakiro, ada yang ma'rifat. Tetapi yang ma'rifatnya ada yang pakai alif lam dan ada tanpa alif lam. Kaidahnya berikut seperti ini. Maka ketika isim nakiro, musar ilaihnya sebagai isim nakiro, kalau musar ilaihnya itu isim nakiro, maka otomatis dia sebagai juga khobar. Nah, jadi pangkatnya dua. Dia sebagai musar ilaih, di dalam kalimat dia sebagai khobar. Di dalam kata dia musar ilaih. Kalau dia nakiro, begitu. Contoh, hada kitabun. Ini adalah sebuah buku. Ya, hada berkedudukan sebagai mubtada, hada itu mubtada, gitu. Karena ia merupakan isim ma'rifat yang dibaca rofa, yang hadir di awal kalimat, disebut isim ma'rifat karena ia merupakan isim isyarah, dilihat di tabel pekan 15. Tek ini di pekan 15. Kitabun berposisi sebagai musar ilaih. Tetapi berkedudukan sebagai khobar. Ya. Ya, jadi di sini dia sebagai musar ilaih juga sebagai khobar dalam kalimat. Gitu. Karena ia merupakan musar ilaih yang berupa isim nakiroh. Jadi kalau saya baca ulang, ada isaroh, kitabun musar ilaih, hada mubtada, kitabun khobar, begitu. Ketika di dalam kolom kata hada itu isaroh, kitabun itu musar ilaih. Tapi ketika di kolom kalimat hada itu khobar, mubtada, kitabun khobar, gitu. Ya, pangkatnya dua dia. Gitu. Itu adalah kalau nakiro. Tapi kalau ternyata isim isarohnya al-ma'rifat, di dalam arah ma'rifat ada yang menggunakan al, isim ma'rifat yang menggunakan al ini berkedudukan dapat ditukar nanti bisa kadang-kadang sebagai naat, kadang-kadang sebagai badal. Sehingga ketika hadir sesudah isim isaroh, bisa membentuk sibeh jumlah berupa isaroh musar ilaih. Titik. Tapi bukan mubtada khobar. Dia hanya sebagai mubtada. Jadi contohnya yang barusan hadal kitabu kabirun.
Hada berkedudukan sebagai mubtada. Nah, karena ia isim ma'rifat yang dibaca rupa seperti tadi. Disebut isim ma'rifat karena dia masuk isyarah. Tapi al-kitabu berposisi sebagai musar ilaih. Benar, musar ilaih. Kedudukannya dapat ditentukan juga sebagai naat atau badal karena ia merupakan musar ilaih yang merupakan isim ma'rifat dengan menggunakan al, karena al-kitabu itu dia bisa sebagai badal menggantikan si hada, ya, sehingga jadi sibeh jumlah ini isaroh musar ilaih, satu kesatuan, tidak bisa dipisah. Hadal kitabu itu satu ini. Isaroh musar ilaih. Setuju? Setuju. Sebagai sibeh jumlah setuju? Setuju. Kedudukannya mubtada. Gitu. Nah, kalau hanya sebagai mubtada, karena hadanya mubtada, maka hadal kitabu mubtada juga. Gitu. Karena dia baru sebagai isaroh musar ilaih, buku ini ngapain? Itu ada titik-titiknya. Maka dilengkapi oleh kitabun. Kitabun itu sebagai khobar, gitu. Dia marfu, harus marfu. Barulah jadi sempurna. Buku ini besar. Tapi statusnya ini adalah menjadi khobar. Mubtadanya berdua di depan, khobarnya sendiri di belakang. Begitu. Ya. Kalau tanpa al bagaimana? Makrifat, tapi tanpa al. Musar ilaihnya berupa ma'rifat yang tidak menggunakan al, langsung ditentukan sebagai khobar juga, gitu, pakai juga. Nah, jadi pangkatnya sekarang dua. Hada berkedudukan sebagai mubtada karena ia merupakan isim ma'rifat yang dibaca rupa dan seterusnya. Muhammadun. Nah, contoh di sini ya. Hada Muhammadun. Muhammadun itu adalah musar ilaih. Iya. Hada itu isyarah. Iya. Tetapi Muhammadun sebagai khobar. Karena tidak ada alnya. Walaupun dia ma'rifat. Ma'rifat karena apa? Karena dia isim alam. Karena dia nama. Loh, kok bisa nama jadi ma'rifat? Baca lagi pekan 15. Gitu. Ya. Karena merupakan musar ilaih yang berupa isim ma'rifat tanpa awalan al, ada 5 jenis lagi, ada 5 jenis yang tanpa awalan ma'rifat itu dibaca di pekan 15. Sehingga kalimat hada Muhammadun adalah sudah langsung jadi kalimat sempurna karena itu mubtada dan khobar. Mubtadanya adalah hada, khobarnya Muhammadun. Begitu. Perhatikan rangkaian kalimat yang menggunakan kata sebagai makrifat berawalan al dan tanpa al. Nah, ini sebagai pelajaran yang kalau saudara baca pelan-pelan, saudara perhatikan, ini akan menjelaskan semuanya. Karena ini sekumplit mungkin saya buat. Hada tajirun. Tajirun itu pedagang. Zaman sekarang anak-anak bilangnya, wah dia itu tajir. Dia itu pedagang. Karena pedagang itu biasanya kaya gitu ya. Hada tajirun gitu. Padahal pedagang sering rugi juga ya. Ini adalah seorang pedagang. Ini adalah seorang pedagang. Jumlah mufidah ya. Karena sudah memiliki mubtada hada tajirun khobar. Khobarnya berupa musar ilaih. Ya. Hada isaroh tajirun musar ilaih. Benar. Hada mubtada tajirun nakiroh, benar, sehingga dia menjadi jumlah mufidah ya. Karena dia tidak diawali dengan al. Hadal. Nah, mulai sekarang hadat tajiru. Nah, kenapa tajiru tidak pakai tanwin? Karena ada al. Karena pakai al, maka dia sibeh jumlah benar. Hada adalah isaroh, tajiru adalah musar ilaih, tetapi hada adalah khobar, atajiru hada adalah mubtada, maka tajiru nggak bisa menjadi khobar. Kenapa? Karena dia hanya menjadi pengganti atau badal, menjadi pedagang ini terjemahnya. Dimulai dari tajirun, hada,
pedagang ini. Kalau pedagang ini artinya ini harus masih ada titik-titik. Ngapain si pedagang itu? Ya, karena dia menggunakan al, maka menjadi hanya si B jumlah. Bukan. Nah, bukan jumlah mufidah, tapi si B jumlah. Kalau mau jadi mufidah, ditambahi goniyun, kaya. Nah, karena tadi si tajirun itu suka kaya, si tajir itu suka kaya, jadi sering jadi orang kaya, maka hadat tajiru goniyun. Goniyun. Goniyunnya itu kaya dan dia jadi hobar karena dia di sini coba kita lihat marfu benar bisa jadi hobar gitu. Tidak ada alif lam benar. Gitu. Apakah nakiroh benar tuh. Hada tajiru goniyun. Akhirnya hada tajirun adalah si B jumlah isaroh musar ilaih tetapi sebagai si B jumlah sebagai juga mubtada. Nah, bacaan yang depan itu kalau di pesantren itu dianalisanya begitu. Hada adalah isaroh, al-tajiru itu adalah makrifat yang menggunakan al, maka hada at-tajiru adalah si B jumlah berupa isim isaroh musar ilaih gitu. Dan dia berstatus hanya sebagai khobar titik. Itu penjelasannya panjang ya. Baru goniyunnya sebagai khobar begitu. Ya, dia sebut jumlah mufidah karena sudah memiliki mubtada dan khobar. Khobarnya berupa goniyun. Nah, khobarnya berupa goniyun gitu. Yang nakiroh dia di situ ya. Sorry, ini goniyun yang nakiroh. Mohon maaf ini saya hapus. Musari bukan musaril. Musarilnya tajirun ya. Ya. Mubtadanya adalah ada tajirun yaitu si B jumlah isaroh musarile karena tajiru adalah musarile yang berupa ma'rifat berupa yang berawalan al. Contoh yang kedua, hada tajirul goniyun ada alif lam, harus perhatikan. Di sini juga ada alif lam. Jadi bacanya pedagang yang kaya. Yang ini. Nah, pedagang yang kaya ini titik-titik. Berarti baru si B jumlah juga. Hadat tajiru goniyu. Pedagang yang kaya ini titik-titik. Si B jumlah berarti gitu ya. Nah, karena apa? Karena musar ilaihnya berupa ma'rifat yang berawalan al, yaitu al tajiru maupun al ghaniyu, kedua-duanya tidak bisa berkedudukan sebagai khobar, belum bisa jadi khobar karena ada alnya, karena ma'rifat yang berawalan al, gitu. Sehingga harus ditambahin yang nakirohnya, ditambahin di belakang. Tambahinnya apa? Mujtahidun, mujtahidun itu rajin. Jadi kalau gitu hadat tajiru goniyu mujtahidun barulah mujtahidunnya khobar. Gitu. Jadi kalau gitu mubtadanya apa? Bertiga mubtadanya. Hadal tajiru goniyu itu adalah mubtada. Padahal itu adalah isaroh musar ilaih. Ya. Mubtada dan khobar. Ya, musar ilaihnya pun ada dua, tajiru musar ilaih satu, goniyu musar ilaih kedua. Ya. Jadi berupa si B jumlah, isaroh musar ilaih karena al goniyu dan at-taziru adalah musar ilaih berupa ma'rifat yang berawalan al. Sehingga contoh mufrad muzakkar, nah yang tunggal laki-laki. Mufrad muzakkar, tunggal laki-laki. Untuk yang berakal, liakil, ya, berakal, dan lil qorib, dekat. Kalau digambarkan yang barusan aja. Saya pindahkan ke sini. Pindahkan. Kalimatnya hadatan, kalau saya baca hadatajir. Gitu, ya. Ini pedagang. Atau ini adalah pedagang.
Hada adalah isar. Tajirun adalah musar ilaih, ini maksudnya, ya, musar ilaih. Tetapi dalam kalimat, ingin tahu kalimat apa? Saya tulis huruf besar semua. Mubtada, khobar, itu kalimat. Makanya saya tanya di sini, hada apa? Mubtada. Tajirun apa? Khobar. Oh, berarti itu kalimat sempurna. Saya kasih warna kuning. Seret. Tetapi ketika kasih alif lam, yang ini, hada tajiru, pakai alif lam di situ diselipkan. Maka posisi tajiru itu menjadi hada adalah isyarah, tajiru musar ilaih. Benar. Ada tajiru, tetapi belum ada khobarnya. Khobarnya masih kosong. Berarti dia hanya sebagai sibeh jumlah. Saya kasih warna biru. Begitu. Saya kasih warna biru. Kalau mau dia menjadi jumlah mufidah atau kalimat sempurna, ditambah goniyun di belakang. Gitu. Menjadi hada tajiru goniyun. Karena hadanya menjadi isyarah, tajirunya menjadi musar ilaih. Dan mereka berdua, hada tajiru adalah mubtada. Khobarnya, goniyun, begitu. Maka saya kasih warna kuning. Begitu juga ketika nomor 4 nih, saya kasih alif lam si goniyunnya. Kalau alif lam goniyunnya, maka hadat tazirul goniyu, itu menjadi biru lagi. Kenapa jadi biru? Karena hadat taziru goniyu semuanya masuk ke mubtada. Di mana musar ilaihnya ada 2. Hadat taziru goniyu. Mana khobarnya? Belum ada. Jadi kasih warna biru. Dia sebagai sibeh jumlah doang. Walaupun 3 panjang. Gitu. Ya, yang pertama sudah sempurna walaupun dua kata. Yang keempat walaupun 3 kata belum sempurna, baru sibeh jumlah. Kalau mau sempurna, dikasih yang mujtahidun di belakangnya. Sebagai khobar, baru dia sempurna. Jadi kuning lagi. Makanya dikasih warna. Nomor 135 semuanya kuning. Itu adalah kalimat sempurna. Punya khobar di belakang. Sedangkan yang biru tidak punya khobar. Itu hanya adalah isyarah dan musar ilaih. Begitu. Ya. Good. Mari kita lihat. Sedangkan contoh mufrad muzakkar tunggal laki-laki. Tunggal laki-laki mufrad muzakkar. Sorry. Mufrad muzakkar tunggal laki-laki untuk yang berakal dan jauh lil abid. Tinggal apa? Tinggal mengganti aja sekarang isyarahnya jadi dalika gitu. Nah, tetapi kita ambil contoh yang berbeda. Sekarang ustad aja diambil ya contohnya. Dalika ustadun. Gitu. Dalika ustadun. Nah, itu, nah sekarang jadi itu. Jadi pagi ini saudara hanya belajar ini, itu, ini, itu, ini, itu. Cuma segitu. Dan saudara belajarnya 1 pekan. Ini, itu, ini, itu. Belajar 1 pekan, bayangkan. 1 pekan belajar ini, itu, ini, itu. Itu dalika. Itu ustad. Nah, ingat lagi. Mubtada, khobar. Jadi kasih warna kuning. Dalika, ustadu. Gitu. Ustad ini. Nah, kalau ustad ini belum jadi 1 kalimat. Jadi biru dia. Dalika ustadul rohimu. Ustadul rohimun. Maka rohimun itu ya, seorang penyayang. Ya, ustad yang penyayang. Gitu. Maka dikasih warna kuning. Karena ada rohimun sebagai khobar. Begitu. Begitu penjelasan gambar ini.
Tapi ketika ar-rahimunnya itu pakai al-rahimun, bukan rohimun tapi al-rahimun. Dalika al-ustadul rohimun, rohimu, ya, tidak pakai tanwin. Maka ini menjadi mubtada saja. Dalika ini, kemudian musar ilaih al-ustadu, musar ilaih yang kedua ar-rahimu, begitu. Itu baru mubtada. Bertiga itu. Tapi isaroh musar ilaihnya aja dua. Begitu. Barulah mujtahidun, rajin. Ini guru kamemet judulnya itu. Ada ustadz yang penyayang dan rajin, sering menabung. Nah itu udah bisa dipanjangkan itu. 10 kata berbaris menjadi satu kalimat. Gitu. Nah, tapi kalau ada dipukul, nanti contohnya Jaid. Kalau yang dipukul. Nah, kalau yang rohimun itu ustadz. Ya. Yang baik ustadz. Gitu ya. Yang rajin itu ustadz. Nanti kalau yang dipukul, nanti Jaid. Gitu aja. Itu buatnya. Oke ya. Selanjutnya untuk yang tidak berakal, silahkan dicoba. Dilakukan hal yang sama seperti di atas. Kata-katanya nggak usah nyari, katanya yang ini aja. Ustadun, rohimun gitu, mustahidun. Begitu juga yang ini. Tajirun, goniun. Boleh. Baru nanti saudara pakai misalnya untuk yang tidak berakal. Coba. Gitu. Sendiri coba. Gitu. Nah, yang tadi di atas saya dropkan lagi di sini supaya saudara tambahkan isyarah musarilah mengikuti i'robnya. Ini saudara catat saja pakai tulisan tangan. I'rob musarilah mengikuti isyarahnya. Tadi supaya tidak miss. Di atas sudah ada. Cuma supaya saudara ngeh maksud pernyataan di atas supaya tidak jadi salah. Menjadi seperti itu. I'rob musarilah mengikuti isyarahnya. Begitu. Ingat, jer majrur. Majrurnya pakai kasroh. Dorob madrub, madrubnya pakai kasroh. Mudhof ilaihnya pakai kasroh. Tetapi kalau musar ilaih tidak pakai kasroh. Musar ilaih mengikuti isarohnya. Kalau isarohnya contohnya tadi mubtada, ya pakai doma. Gitu. Kalau nanti isarohnya sebagai maf'ul, pakai fathah atau nasab. Kalau isarohnya statusnya majrur karena ada huruf bijarin sebelumnya, maka dia juga ikut kasroh begitu. Jadi ngikut. Kalau musar ilaih itu mengikuti isarohnya. Nah, barulah kita lihat contoh-contoh yang ada di latihan. Saya mulai. Gampang hari ini ya, pendek. Apakah sudah terlihat? Belum. Belum. Belum, Zat. Maaf, kemana penyerangan? Kadang-kadang bisa begitu. Sebentar. Cereng. Belum kelihatan, nah baru. Dah. Oh ada? Sudah ada. Memang. Harus Pak Firman dulu bilang baru keluar. Subhanallah. Silakan siapa yang mau dari Pak Walas dulu. Coba kita lihat kalau ada yang hadir, Pak Walas, Ibu Walas yang mau mencoba menjawab soal pertama nih karena paling gampang ini ya. Tentukanlah pada setiap kalimat berikut mana isaroh musar ilaihnya. Gitu ya. Silakan dan tandanya apa kira-kira kalau. Silakan ada Walas yang hadir kalau ada. Good. Kalau tidak ada, saya pilihkan panelis yang lain dari Ya. Silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sini ada dua, yaitu yang pertama ulaika ala hudam. Ulaika sebagai isyarah penunjuk jauh jamak,
tandanya sebagai nakiroh, kemudian ala huda. Hudan itu kobar. Yang kedua, ulaika humuh. Ulaika itu isaroh, penunjuk jauh, jamak. Kemudian tandanya ma'rifat tanpa al sebagai isim domir. Humu sebagai kobar. Jadi dua-duanya kalimat lengkap. Oke, baik. Saya sempurnakan ya. Ulaika ala hudan. Kita kenapa nggak bisa ulaika ala saja, gitu ya? Karena ala, kalau lihat dari kolom, gitu, di situ tidak bisa masuk. Karena ala itu hanya bijarin, ya, hanya bijarin. Dan dia baru bisa ketika dia jadi sibeh jumlah, ya. Jadi sibeh jumlahnya adalah jar majrur. Jadi kalau ketemunya adalah bijarin harus dua-duanya ulaika ala hudan gitu. Jadi hudannya itu adalah sebagai majrur dari ala. Jadi alasannya kenapa hudan diikutkan supaya jadi sibeh jumlah ala hudan. Ulaika ala hudan barulah bisa dia sebagai musar ilaihnya. Jadi ulaika ala hudan. Ulaika adalah isyaroh, ala hudan adalah musar ilaih. Sedangkan yang belakang ulaika hum. Kenapa hum saja? Boleh dengan hum saja karena hum itu kalau dibaca di pekan 15, hum itu termasuk domir, domir itu juga termasuk adalah al-ma'rifat gitu, sudah termasuk. Jadi boleh. Gitu. Ma'rifat yang tidak pakai al gitu. Jadi bisa ulaika hum itu sudah satu kalimat sempurna. Jadi kalimat sempurna. Kenapa? Hum bisa jadi khobar, contoh yang tadi. Tetapi nanti di dalam kalimat sempurnanya ulaika hum itu nanti ada al-muflihuna juga humnya di sini. Ya, al-muflihuna itu juga orang-orang, kemudian humnya nanti statusnya menjadi taukidnya. Jadi bersambung lagi, humul muflihuna menjadi mubtada khobar lagi. Jadi si hum itu dua kedudukan. Kadang-kadang dia menjadi khobar, ulaika hum. Ketika humul muflihuna dia jadi mubtada khobar begitu. Jadi satuan ulaika humul muflihun. Baik, sudah bagus kok, udah bagus ya. Berikutnya yang dua, siapa? Farid, Pak. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Hadzal ladzi. Jadi yang kita pilih adalah hadzal ladzi. Isyarahnya hadza itu sebagai isyarah. Jenisnya dekat mufrad muzakkar. Kemudian alladzi itu termasuk dhorof. Jadi ini ma'rifat tanpa alif lam. Alladzi itu mausul. Mausul, oh ya mausul, maaf. Ya. Isim mausul sebagai khabar atau musyar ilaihnya. Oke, baik ya. Jadi sempurna. Bagus. Good. Berikutnya, silakan. Zainal dari siapa, Pak Ustaz? Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqala ambiuni bi asma'iha ula'i in kuntum shodiqin. Isyarahnya haula'i. Musar ilaihnya jar majrur bi asma'i. Baik ya. Jadi ini ada hal khusus ya, khusus untuk jar majrur, dhorob majrur dan idofah itu bisa mendahului dari isarohnya gitu ya. Khusus untuk yang kasus ini dengan catatan secara makna dia masuk ya bi asma. I itu yang ditunjuk oleh haula'i ya. Sementara di belakangnya tidak ada yang mewakili bagi isaroh gitu. Oleh karena itu jadi dipilihlah bi asma'i itu yang ditunjuk oleh haula'i. Sempurna. Terima kasih. Bagus. Berikutnya silakan. Boleh saya? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqraba hadhihi sajarata fatakuna minadh dhalimin. Hadihi adalah isyarah mufrad mu'annats diikuti oleh as-sajarata sebagai musyar ilaih. Hadihi sebagai mubtada, as-sajarata sebagai mubtada juga pengganti dari ba'dal sehingga merupakan sibeh jumlah. Baik ya.
Bukan pengganti dari badal, pengganti adalah badal. Berarti ada. Baik, baik, baik. Nah, tetapi ini pertanyaannya kan, kenapa saja rota? Bukan saja roti, bukan saja rotu. Nah, jawabannya saya tambahin ya Bu ya. Karena di depannya itu adalah takroba. Takroba itu apa? Itu adalah fi'il nahyi. Fi'il. Iya, adalah betul jadi nahi, la takroba. Betul. Sehingga posisi hadihi adalah Jadi nasab. iya jadi nasob karena dia jadi maf'ul. Karena dia Iya. nasob maka sajarota mengikuti hadihi gitu. Sajarota mengikuti hadihi. Isarah musar ilaih ya. Musar ilaih mengikuti isarohnya. Karena isarohnya sebagai maf'ul maka sajarota pun harus ikut-ikutan seolah-olah maf'ul. Maka Jadi dia nasab. nasob. Begitu kira-kira. Clear ya Bu ya? Bagus. Ya, ya. Berikutnya yang kelima, silahkan. Saya coba. Silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Yang jadi ulaika adalah isim isyarah pada tempat rofa jadi mubtada. Ashabu isim nakiroh, khobarnya ulaika, kedudukannya khobar, posisinya adalah musar ilaih. Baik, sempurna. Bisa diteruskan sebetulnya. Ashabu itu juga adalah berposisi sebagai mudhof. Nah, nanti narinya sebagai mudhof ilaih. boleh. Tetapi kalau ditanyanya cuma pertanyaannya isaroh musar ilaih, cukup ulaika ashabu. Karena yang satu isaroh musar ilaih.